Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, mari kita sama-sama nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Haleluya. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Mujizat-Mu ada di dalam kami Tuhan. Mujizat-Mu ada di dalam kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dijamah oleh kuasa Tuhan. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Bukan karena kami cengeng, bukan karena kami orang-orang yang dilupakan, ditinggalkan, tetapi sungguh Tuhan, kekuatan kami hanya terdapat di dalam hati yang melekat kepadamu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Engkau yang menjadi Tuhan atas kegagalan kami. Engkau yang menjadi Tuhan atas penderitaan kami. Engkau yang menjadi Tuhan atas sakit penyakit kami. Dan Engkau memberikan kami jalan keluar. Engkau telah mati bagi kami untuk menembus segala pelanggaran kami. Hati yang susah Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan beroleh kekuatan yang baru dan pengharapan dari Tuhan yang menyelamatkan. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang menyelamatkan. Yehova Nisi Panjing menyelamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. I will thank the Lord for God is good all the time and all the time God is good. Pujian tadi sungguh menyentuh hati kita. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Saudara, waktu saya membaca komen-komen dari beberapa kekasih-kekasih Tuhan yang meminta doa, meminta pertolongan, mereka di dalam keadaan yang putus asa, mereka di dalam keadaan yang hampir menyerah, tetapi ada puji-pujian yang menghibur hati mereka sehingga mereka dikuatkan kembali. Saudara, melihat beban-beban doa dari jemaat kekasih Tuhan yang kadangkala mem-WA kami, kadangkala juga menuliskan di kolom komentar, sungguh membuat hati ini terharu bahwa ternyata begitu banyak orang yang memiliki masalah yang kita nggak tahu apa sebetulnya yang dia alami. Kita nggak tahu apa yang dia lewati, kita gumuli, kita mungkin berpikir kalau kita sudah mengenal Tuhan, itu gampang sekali menerima pertolongan. Tapi ada banyak orang yang mereka masih sementara merangkak untuk mencari tahu, mengenal siapa itu Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan. Hari ini saya mau katakan, saudara, engkau yang ada di luar sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Saya percaya keselamatan itu semakin luas dibentangkan di mana-mana. Tangkap itu saudara, bahwa engkau menangkap keselamatan yang daripada Tuhan. Apapun masalah yang kau gumulkan saat ini, mungkin engkau nggak mampu curhat, nggak mampu cerita ke orang. Tapi dari satu kalimat engkau berkata, aku merasa bahwa engkau butuh Tuhan, engkau butuh Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami memang tayang 2 hari sekali, tapi setiap hari kami juga tidak lupa menayangkan short message dalam short YouTube, penguatan-penguatan firman Tuhan. Dari Ulangan 32, laksana burung Raja Wali yang mengembangkan sayapnya, maka Tuhan menggendong anak-anaknya bagaikan induk Raja Wali. Kadangkala Tuhan izinkan seseorang dilatih dengan ketinggian, dilatih dengan badai. Seperti induk Raja Wali yang melatih anak-anaknya, diterbangkannya, dilemparkannya ke bawah supaya mereka belajar untuk mengepakkan sayap. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kasih Tuhan itu tidak terlalu sukar untuk datang kepada kita. Tapi kadangkala dia seperti izinkan ada badai di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Kita tidak pernah tahu dari mana arahnya datang badai. Mungkin Badan Meteorologi dan Klimatologi bisa meramal dari mana datangnya badai atau badai apa yang akan terjadi. Tapi kita nggak pernah tahu kapan the right time, waktu yang tepat badai itu datang.
Tapi kita bisa berkata, Tuhan, mampukan aku melewati badai. Dan ingat saudara, badai itu pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Semuanya berlalu. Bahkan Tuhan sudah berjanji kepada Nabi Nuh, tidak akan ada lagi air bah seperti yang aku lakukan pada waktu dulu purbakala, zaman purbakala itu semua diliputi air bah. Tetapi sekarang tidak lagi. Tuhan tidak izinkan itu terjadi lagi. Artinya saudara, God is in control. Ketika ada badai, dia akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ada amin. Dan saudara, pagi hari ini kita akan membacakan akhir dari kitab Ulangan dan kita masuk di dalam kitab Yosua bahwa Tuhan memberikan pesan-pesan di kitab Ulangan ini untuk mengingatkan kepada bangsa Israel hal-hal apa yang harus mereka terus keep on going, mereka terus lanjutkan di dalam memelihara hukum dan ketetapan Tuhan. Tapi di sisi lain, itu saatnya Nabi Musa mengakhiri kehidupannya di Gunung Nebo. Di titik itu kita akan belajar bagaimana Musa mendelegasikan otoritasnya kepada seorang anak muda yang kita sebut sebagai anak muda, tapi tidak juga terlalu muda, karena dia adalah seseorang yang sudah keluar dari tanah Mesir dari umur 20 tahun, 40 tahun di padang gurun, 60 tahun kurang lebih dia ada di padang gurun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa mendelegasikan otoritas kepada Yosua, dan Yosua yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Saudara ingat, mungkin kita ada saatnya kita ada di padang gurun, tapi ada saatnya kita akan masuk di area-area kemenangan di mana kita akan menaklukkan musuh-musuh kita. Yosua artinya yang diselamatkan Tuhan. Ulangan 31 hingga 34 dan Yosua 1 hingga Yosua yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 34 ayat 7 hingga ayat 12, Musa mendelegasikan tampuk kepemimpinan kepada Yosua. Maka Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkampungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya Musa mendelegasikan kepada Yosua. Yosua menerima otoritas daripada Musa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan daripada Tuhan itu terjadi bagi bangsa Israel. Dan Tuhan memilih satu orang yang luar biasa di dalam, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa kita beberapa lesson yang kita perlu belajar dari Yosua. Salah satunya dia adalah orang yang tidak meninggalkan kemah. Dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Musa. Dan dia adalah seorang yang mau belajar. Dan ketika dia belajar daripada Musa, kemudian dia menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjuangan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Figur Yosua ini seperti apa? Lebih dalam lagi kita belajar figur Yosua ini seperti apa. Dia tidak ada apa-apanya, saudara. Amin. Ya, seperti Musa, seperti Harun. Awal mulanya tidak apa-apa, tapi dia menerima roh daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang biasa-biasa saja itu tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa roh daripada Tuhan, tanpa ruah daripada Tuhan, tanpa nafas dari Tuhan, kita adalah manusia yang biasa saja, terbatas, tidak ada hikmat, tidak ada kemampuan, tidak ada power, tidak ada mujizat, tidak ada pelimpahan apa-apa di dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yosua namanya disebut adalah Hosea, keselamatan, yang menyelamatkan. Dan figur Yosua melambangkan Kristus. Saudara, tidak ada keselamatan tanpa Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa utusan
Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan wujud Kristus itu dinubuatkan melalui Yosua, seseorang yang dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel meneruskan dari perjalanan Nabi Musa. Nah saudara, hal yang pertama, tidak ada satupun keselamatan tanpa roh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang hebat tanpa roh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat tanpa pelimpahan kewenangan, tanpa pelimpahan roh daripada Tuhan. Hari ini saudara, kekuatan penghiburan daripada Tuhan menjadi bagian kita. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang berkata, aku lemah, aku punya masalah, aku punya banyak sekali masalah. Dan saudara, ketika saudara mengungkapkan pergumulan-pergumulan saudara, baik kolom chat maupun WA kepada kami ya, di tim kami, saudara, hati saya menangis. Hati saya menangis begini, kita nggak bisa mengukur orang dari apa yang menurut pendapat kita. Karena masing-masing orang itu punya banyak sekali pergumulan. Beda-beda sekali saudara. Masing-masing orang diperhadapkan bagaimana dia berhadapan dengan masalah-masalah di dalam dirinya. Saudara, hati itu membuat hati saya menangis. Dan setiap hari ketika saya berdoa, saya cuma berdoa begini satu hal. Saya berdoa supaya lewat pelayanan kami ada orang yang dipulihkan. Nah, saudara, benar saudara, di dunia ini ada banyak sekali orang yang mengalami begitu banyak masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kita perlu belajar dari Yosua, keselamatan tidak mungkin terjadi tanpa kita menerima roh yang daripada Tuhan. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, impartasi roh itulah salah satu yang pertama sekali kita perlukan. Tanpa roh Tuhan, kita itu buta dan tidak berdaya. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari saudara angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, berkati aku dengan roh-Mu, roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kami oleh sebab engkau telah mengurapi kami. Tanpa roh Tuhan, kita adalah manusia tanpa daya dan tidak punya kekuatan apa-apa. Dengan roh kebijaksanaan, dikatakan di sini saudara, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jangan memandang rendah arti sebuah kuasa. Kuasa ini Tuhan berikan secara cuma-cuma. Hanya apakah kita meminta kepada Tuhan? Kadang-kala kita lupa untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku roh-Mu supaya aku bisa menjadi kuat. Daud berulang-ulang kali dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, maka Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Saudara, orang yang bersandar kepada roh Tuhan adalah orang-orang yang paling lemah di dunia ini. Tetapi mereka berubah menjadi orang-orang yang paling kuat. Musa berkata, aku tidak pandai berkata-kata. Musa berkata, emangnya aku bisa apa? Emangnya bangsaku bisa mendengarkan aku? Tetapi dengan roh Tuhan yang ada pada dia, roh kebijaksanaan, maka orang Israel mendengarkan Musa. Dan Musa menumpangkan tangan kepada Yosua. Maka orang Israel mendengarkan Yosua. Sebagaimana mereka mendengarkan Musa, mereka juga mendengarkan Yosua. Jangan memandang rendah arti roh daripada Tuhan. Roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan. Itu Tuhan limpahkan dengan penuh limpahnya. Sehingga engkau bisa berkata-kata dan manusia pun bisa mendengarkan kata Tuhan melalui mulutmu. Saudara ingin diselamatkan? Jadilah, belajarlah seperti hamba Tuhan, Yosua. Ia penuh dengan roh kebijaksanaan. Itu sebabnya Tuhan pakai dia. Saudara, kita butuh hikmat, kebijaksanaan dalam hidup ini yang penuh dengan pergumulan. Saya mau katakan, Tuhan menghibur engkau saudaraku. Jangan takut, jangan ragu, pegang tangan Tuhan. Sekalipun hari ini engkau gak tahu harus berkata apa. Tuhan selamatkan engkau di dalam segala pergumulan. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Yosua 1 ayat 1 hingga 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka.
Pada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar Yefes, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Musa masih hidup, dia menumpangkan tangan kepada Yosua dan dia menerima roh kudus. Musa mati di Gunung Nebo. Yosua berangkat dan dia didengar oleh seluruh orang Israel. Waktu Musa telah mati, hambaku Musa telah mati. Apa yang terjadi, saudara? Ada satu perbedaan. Waktu Yosua bersama-sama dengan Musa, ketika Musa masih memimpin bangsa Israel, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Musa yang kuat yang dipakai oleh Tuhan, Musa yang berpengalaman di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Yosua ada selalu membackup dia, aman bagi Yosua. Tapi begitu Yosua ditumpangkan tangan oleh Musa, dia mulai begini. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau saya tidak sehebat Musa? Musa menumpangkan tangan, semua hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Musa dilimpahkan kepada Yosua. Luar biasa, saudara, menerima mandat. Namun Musa meninggal di atas Gunung Nebo. Apa yang terjadi? Sekarang Musa tidak ada lagi. Hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang seberang sungai Yordan. Dan Tuhan menguatkan, setiap telapak kaki akan diinjak oleh telapak kakimu, seperti yang kujanjikan di padang gurun, akan kuberikan kepadamu. Seperti yang kuberikan kepada Musa, dari padang gurun, dari gunung Libanon. Dan dikatakan di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini beban saudara. Saudara menggantikan seseorang yang luar biasa, punya karisma, punya pemakaian yang luar biasa, dan dia punya kesanggupan yang luar biasa, dan Yosua harus menggantikan Musa. Secara psikologis manusia, dia akan mengalami sesuatu dilema di dalam kehidupannya. Apa aku bisa menyamai Musa? Apa aku sanggup menghadapi bangsa yang besar ini yang penuh dengan persungutan? Lalu Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia Yosua pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, bagaimana ini. Tapi yang terjadi adalah hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau akan menuju negeri dan engkau akan mengalahkannya. Seumur hidupmu orang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang dilakukan Yosua, keberanian untuk keluar dari bayang-bayang kebesaran Musa itu merupakan satu hal yang benar. Saudara, secara manusia kita punya ketakutan. Bagaimana kalau kita tidak seperti dia? Bagaimana kalau kita tidak mampu? Saudara, berani keluar dari bayang-bayang kebesaran Musa. Berbicara orang yang berani juga keluar dari bayang-bayang masa lalu. Berbicara juga orang yang berani keluar dari bayang-bayang orang yang lebih hebat dari dia. Bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang trauma, bayang-bayang dari kehidupan yang dia penuh dengan ketidaksanggupan. Saudara, Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tadi malam ketika kami diskusi dengan dosen saya di magister teologi, dia berkata seperti ini. Seandainya kamu keluar dari ATM, engkau bawa uang banyak nih, jangan ATM kan nggak bisa cabut uang banyak. Keluar dari bank, engkau membawa uang 2 miliar, sangat banyak. Engkau harus membawa uang 2 miliar ini dengan selamat ke satu tempat. Jangan sampai hilang. Lalu engkau dikawal oleh polisi, oleh kawanan polisi dengan senjata. Engkau dikawal untuk keluar dengan membawa uang itu. Dengan pengawalan seperti itu, apakah engkau mengalami rasa ketakutan? Ada mobil polisi di belakang, ada patwal, kemudian dikelilingi kiri dan kanan ada polisi. Kalau engkau membawa uang 2 miliar itu untuk dibawa ke tempat yang jauh, apakah saudara takut? Pasti tidak takut, saudara. Tidak akan takut kehilangan karena yang menjagamu itu lebih hebat daripada kemampuan kamu untuk melindungi uang itu. Demikian pula Yosua.
yang menyertai dia itu lebih daripada musuh-musuh yang akan dia hadapi. Orang Amori, orang Het, orang Yebus, orang Feri, saudara. Yang menyertai dia adalah Tuhan semesta alam yang memberikan janji untuk melindungi dia. Saudaraku yang diberkati, seringkali umat manusia hidup tanpa iman. Ketika mereka dipenuhi dengan bayang-bayangan ketakutan masa lalu, penuh dengan intimidasi, mereka tidak sadar bahwa yang mereka mintai pertolongan adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Maka dia sanggup mengirim malaikat berpasukan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Saudara, mari berani keluar dari bayang-bayang ketakutan. Berani keluar dari bayang-bayang kebesaran orang lain. Sebab engkau sendiri adalah orang yang hebat, orang yang besar, yang dipenuhi dengan roh yang tadi. Roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Amin. Dengan keberanian keluar dari bayang-bayang kebesaran Musa, karena engkau sendiri tahu, Yosua disertai, engkau juga disertai Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, Yosua 1 ayat 9 hingga 11. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadamu. Begitu firman Tuhan katakan, kuatkan hati, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan Allah menyertai engkau. Setelah dihibur oleh Tuhan, lalu Yosua memberi perintah. Dia tidak mampu memberi perintah sampai ada satu suara yang menguatkan dia. Lalu dia berfirman kepada pasukan bangsa itu, pengatur pasukan, jalani seluruh perkemahan, perintahkan bangsa itu, sediakan bekalmu, 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan, pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk hidup. Saudara, ketika dia menerima otoritas, dia tidak langsung mampu, dia tidak langsung kuat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sesuai dengan perintah Tuhan, dia bertindak sesuai mandat dan otoritas. Saudara, jangan ragu bahwa engkau menerima kuasa daripada Tuhan. Bertindak, klaim janji firman Tuhan. Bangsa Indonesia merdeka 78 tahun yang lalu. Bukan karena kemerdekaan itu diberikan Belanda, atau Inggris, atau Jepang. Tapi kemerdekaan itu diraih oleh Presiden Soekarno dengan mengklaim, memproklaim. Jadi memproklaim, dia memproklamasikan. Sebelum dia betul-betul klaim itu Indonesia, dia sudah proklamirkan. Dia sudah katakan bahwa ini kemerdekaan Indonesia. Saudara, orang yang pegang otoritas, pada saat dia masih di dalam serangan, dia sudah berkata, aku sudah merdeka, aku sudah menang. Dan itulah yang dilakukan Yosua. Ketika dia mengalami khawatir, kecut, tawar hati, Tuhan katakan aku menyertai, dia bertindak. Aku diberkati. Dia perintahkan pasukan-pasukannya, berangkat, pergi, siapkan bekalmu, 3 hari kita akan seberangi sungai Yordan. Saudara, orang yang berdiri atas dasar janji firman Tuhan, jangan cuma sekedar menerima roh kebijaksanaan, jangan cuma sekedar keluar dari bayang-bayang Musa, tapi yang ketiga bertindak, saudara. Sudah diberikan mandat, sudah diberikan otoritas, berangkat, saudara. Sudah diberikan roh Tuhan, berangkat. Jangan menerima roh Tuhan, saudara tidur, dan kemudian menerima roh Tuhan dalam keadaan tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Yosua memanfaatkan mandat dan otoritas. Dia punya kuasa, dia punya power, dia punya backup, panser ada di belakang dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, maka dia perintahkan, berangkat. Dia berani memerintahkan. Ini adalah awal dia berani memerintahkan pasukan bangsa Israel untuk berangkat. Pada saat dia mengalami semuanya, menerima roh Tuhan, keluar dari bayang-bayang ketakutan, dan kemudian dia terima otoritas dan mandat serta memanfaatkannya. Lalu dia didengar oleh bangsa Israel. Mereka menjawab, Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun akan kau suruh kami akan pergi, seperti kami mendengar Musa, demikian kami mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan padanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Luar biasa, saudara. Yang keempat, di dalam Yosua 3 ayat 5 hingga 6, ketika mereka mau masuk untuk menyerang, sebelum mereka masuk menyerang tembok Yeriko, saudara, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Saudara, Yosua sangat mengerti pola kerjanya Tuhan. Menerima roh Tuhan sudah, keluar dari bayang-bayang Musa sudah, menggunakan otoritas dan mandat sudah. Tapi yang penting ini juga dia tidak lupa. Saudara, kalau mau berjalan dengan Tuhan, itu harus jaga itu kekudusan. Amin. Ada banyak hamba Tuhan yang gagal, hanya sekedar dengan menerima otoritas. Saul gagal, saudara. Raja Uzia gagal, karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Musa pun melanggar kekudusan Tuhan. Orang yang melanggar kekudusan Tuhan, sekalipun dia sudah menerima mandat, dia menerima roh kudus, tapi dia tidak jaga itu kekudusan. Sembrono, sembarangan, jatuh bangun dalam dosa, dan tidak menghormati pekerjaan roh, maka saudara akan gagal. Saudara, mari hormati pekerjaan roh. Jangan cemarkan, jangan najiskan pekerjaan roh. Tapi kuduskanlah dirimu, baik engkau yang melayani, baik pekerjaanmu, baik anak-anak Tuhan, baik gerejamu. Kuduskanlah dirimu, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kekudusan itu adalah anugerah. Kekudusan itu adalah kewenangan daripada Tuhan. Kita bisa mengalami kekudusan kalau ada ketaatan di dalamnya. Saudara, Yosua taat, dia perintahkan, angkat tabut perjanjian, menyeberanglah di depan bangsa itu. Saudara, mendahulukan Tuhan. Ada imbasnya, yaitu kita mengalami kekudusan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Maka kekudusan itu tidak mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, prioritaskan kekudusan. Itu yang dilakukan Yosua. Yang kelima, taat mutlak, saudara. Satu ketika mereka ada di Gilgal, semua raja orang Amori sebelah barat sungai Yordan, semua raja di Kanaan mendengar Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sehingga mereka dapat menyeberang. Jadi ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka melalui sungai Yordan itu, mereka menguduskan diri, dan imam-imam itu yang membawa tabut Tuhan di depannya, seperti Musa memecah laut menjadi dua di Laut Teberau. Yosua juga mengeringkan air di sungai Yordan sehingga mereka dapat melalui sungai itu. Lalu ketakutan raja orang Amori. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, sunat bagi orang Israel untuk kedua kalinya. Bukan berarti mereka disunat dua kali, tetapi periode sunat yang kedua kali karena ada orang-orang yang belum disunat. Yosua membuat pisau dari batu, disunat orang Israel di bukit kulit katan. Ayat yang ketujuh, anak-anak mereka yang telah dijanjikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, yaitu anak-anak yang keluar dari Mesir, dari padang gurun. Sebab mereka belum bersunat, jadi yang disunat adalah orang yang belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat yang masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sunat itu berbicara juga soal baptisan, artinya memotong bagian tubuh yang najis itu untuk ditinggalkan, menghapus celah Mesir. Baptisan itu berbicara soal kita menanggalkan tubuh manusia yang najis, tubuh manusia lama kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Saudara, yang kita pelajari di sini bahwa Yosua sedang menggambarkan ketaatan mutlak. Kekudusan sudah dia lakukan, tapi satu hal, celah itu harus dibuang. Makanya kenapa orang yang lahir baru, dia mengalami lahir baru itu duluan. Lalu setelah dia mengalami lahir baru, dia punya perspektif yang baru, roh Tuhan ada padanya. Dia harus tanggalkan itu celah masa lalu. Mesir itu harus dibuang. Demikian juga kita yang hidup pada perjanjian baru. Kita masuk di dalam baptisan kudus. Artinya kita sudah menerima roh Tuhan, tapi dengan komitmen dan keputusan kita, saya juga mau menanggalkan masa lalu. Celah Mesir. Makanya tempat itu disebut Gilgal. Karena Tuhan menghapus celah Mesir. Saudara, sudahkah saudara menghapus celah masa lalumu? Atau kau biarkan celah itu terus mengikuti kehidupanmu? Ketaatan menghasilkan mujizat. Yosua taat mutlak. Ketika Tuhan katakan berhenti, sunat. Dia lakukan itu, saudara. Sunat atau baptis atau buang manusia lama, itu merupakan ketaatan yang kita penuhkan. Dari sehari apa yang Tuhan minta, kita penuhkan. Saudara sudah mengalami Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta, tanggalkan masa lalumu, kubur manusia lamamu, kita nggak mau. Saudara, ketaatan menghasilkan mujizat. Di Gilgal, celah Mesir dibuang. Kemudian mereka masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan.
Yosua taat mutlak kepada Tuhan, itu yang dia berkati. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia lakukan, saudara. Coba saudara pelajari. Dia tidak complaining, dia lakukan semuanya. Saudara, kalau saudara mau lihat hidupmu diberkati oleh Tuhan, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya, suatu ketika mereka sedang melakukan peperangan, kemudian Tuhan katakan, jangan ambil apapun benda-benda yang ada. Tapi ada di antara mereka yang mengambil sesuatu, sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan itu ternyata diketahui adalah Akan. Ketika Akan melakukan dosa ini, apa yang terjadi, saudara? Yosua tidak kompromi. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Lalu Akan mengaku dosa. Benar, aku telah berbuat dosa. Aku telah mengingini barang-barang buatan Siniar, barang-barang indah, dan menyembunyikan itu di dalam kemah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yosua sangat tegas karena Tuhan yang memerintahkan. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun akan mencelakakan. Pada hari itu, lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, Yosua juga punya ketegasan terhadap dosa. Ketika Tuhan memerintahkan hal ini adalah dosa, mengambil barang-barang dari jarahan, Musa punya ketegasan dan langsung membereskannya itu di hadapan Tuhan. Akan dihukum dan kemudian bangsa ini diampuni. Saudara, Yosua punya ketegasan terhadap dosa. Dia tidak izinkan dosa masuk di dalam kemah-kemah orang Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki ketegasan, berani katakan tidak terhadap dosa. Dosa kalau kita izinkan, dia akan seperti ular kecil yang mengganggu. Tapi lama-lama kita kasih makan terus itu dosa, dia menjadi ular yang akan memangsa diri kita. Jangan izinkan dosa itu menguasai dalam kehidupan kita. Amin. Ada Yesus yang mengampuni, tapi selain itu dia juga beri kekuatan untuk membuat kita keluar dari lembah dosa. Yang ketujuh, saudara, dalam Yosua 8 ayat 1 hingga 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarak. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Bahkan di pasal yang ke-6, tembok Yeriko itu dijatuhkan. Makanya dikatakan, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya, lakukanlah itu. Bahwa dia mampu mengalahkan Ai. Dia sudah mengalahkan Yeriko. Dia sudah ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, raja-raja yang ada di Kanaan. Dia sudah mengalahkan tembok Yeriko, itu diruntuhkan dengan mereka 6 kali berkeliling, dan pada hari yang ke-7 mereka berkeliling 7 kali, total 13 kali, dan ketika mereka berseru, Yeriko runtuh. Tapi ketika dia mau menyerang ke Ai, dia didapati Tuhan berkata begini, jangan takut, jangan tawar hati. Perkataan ini pernah diucapkan di Yosua yang 1. Jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, hanya kuatkan dan hatimu dengan berpegang pada perintahku. Artinya, kita cuma melihat Yosua yang kuat. Kita cuma melihat Yosua yang taat. Kita cuma melihat Yosua yang bisa mengalahkan puluhan raja-raja yang ada di Kanaan. Tapi kita tidak melihat bahwa dia juga mengalami yang namanya ketakutan. Sampai Tuhan sendiri berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Saudara yang diberkati, kalau hari ini engkau sedang mengalami takut dan tawar hati karena engkau punya masalah, baru mengalami guncangan-guncangan di dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan dengan pasanganmu, saudara, dan engkau mulai tawar hati, engkau tidak sendiri. Berulang kali tawar hati Yosua, tapi dia tetap kuat dan tidak takut. Dia tetap menguatkan hatinya. Di dalam Yosua 1, saudara, berkali-kali Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Saudara, masih manusia, kita masih mengalami yang namanya ketakutan. Hari ini engkau dalam masalah-masalahmu, engkau pun mungkin penuh dengan
tawar hati. Tapi Tuhan katakan, seperti apa yang kau lakukan kepada Yeriko dan raja-rajanya, itu yang harus kau lakukan kepada Ai dan rajanya. Aku akan serahkan Ai, dan Ai itu akan runtuh juga. Hanya sekali lagi, jangan barang-barangnya kamu jarah. Saudara, Yosua taat dan dia berkemenangan. Berulang kali tawar hati tetapi tetap kuat dan tidak takut. Saudara, Jack Ma berkata seperti ini. Saya melamar pekerjaan dan gagal 30 kali. Jack Ma, seorang Chinese. Kita nggak tahu dia punya Tuhan atau enggak. Saya belum mempelajari dia. Agamanya seperti apa. Kepercayaannya seperti apa. Tapi dia berkata, ternyata we must get used to it. Kita harus membiasakan diri dengan yang namanya penolakan. Dia pernah melamar di KFC. 5 orang yang melamar, 4 diterima. Dia salah satunya yang tidak diterima. Saudara, di Harvard dia melamar, tidak diterima. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk gagal. Boleh gagal, tapi jangan berhenti berupaya. Berulang kali tawar hati, Yosua tetap kuat dan tidak takut, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan kita hanya melihat akhir dari segalanya bahwa Yosua berkemenangan. Kita nggak melihat perjalanannya bahwa dia pernah mengalami yang namanya takut dan tawar hati. Saudara, mungkin hari ini engkau adalah orang-orang yang sama. Orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Orang-orang yang sering ditolak. Orang-orang yang sering dianggap pecundang, dibully karena tidak mampu. Tapi saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan yang akan menolong engkau. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 7 hingga 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, supaya kau bukan beruntung. Saudara, Yosua ternyata adalah seorang yang lemah, yang juga mudah tawar hati dan takut. Tetapi ketika dikatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, itulah yang membuat dia kuat. Saudara, jangan kompromi, supaya kita tidak menjadi orang yang tawar hati. Jangan lupa renungkan Taurat siang dan malam, supaya berhasil dan beruntung. Diingatkan sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Artinya Tuhan mengulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara belajar dari Yosua, dia penuh dengan roh kebijaksanaan, dia menerima roh Tuhan. Dia berani keluar dari bayang-bayang masa lalu, kebesaran Musa. Dia berani bertindak sesuai mandat dan otoritas. Dia memprioritaskan kekudusan. Dia memiliki ketaatan mutlak. Dia punya ketegasan untuk tidak izinkan dosa masuk di tengah-tengah bangsa Israel. Berulang kali tetap dia tawar hati, tetapi dia tetap kuat dan tidak takut. Saudara, mari satu dalam doa. Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir dari kehidupan. Tapi kegagalan ada awal dari kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami tidak tawar hati. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini, kami menerima roh Tuhan. Hikmat kebijaksanaan Kau curahkan, sehingga kami cakap untuk menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut kekuatan baru. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati aktivitas saudara panjang hari ini. Amin. God bless you.